kembali melakukan diskusi walaupun melalui via Google Meet. Oke, yang saya hormati pada dosen pengampu mata kuliah psikologi perkembangan anak Bapak Sudarno, dan yang saya hormati juga kepada teman-teman semester 3 yang mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita buka acara diskusi pada sore hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berlanjut ke acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Ayo silahkan, siapa yang tampil? Ada karakteristik pengembangan fisik, psikomotorik masa remaja, serta implikasinya dalam pendidikan. Pengertian perkembangan remaja, perkembangan fisik, dan perkembangan psikomotorik. Samsuwiyati menyatakan bahwa perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Lalu ada Dahlan menyatakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi pengembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang terakhir yaitu struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Lalu ada Ganda Setiawan menyatakan bahwa perkembangan fisik merupakan perkembangan paling dasar yang berkaitan dengan aspek fungsi dan penggunaan anak sendiri. Ini berarti anak diarahkan agar berani menghadapi tantangan fisik, berani mencoba, tahu bagaimana mengatasi permasalahan, dan terampil. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik perkembangan fisik remaja. Yang pertama, perkembangan anatomis. Adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajegan badan secara keseluruhan. Yang kedua, perkembangan fisiologis. Ditandai dengan adanya perubahan secara kuantitatif dan fungsional dari sistem kerja biologis, seperti kontraksi otot-otot, peredaran darah, dan pernapasan, persyarafan, sekresi, kelenjar, dan pencernaan. Lalu perkembangan berjalan secara berirama pada masa bayi dan kanak-kanak. Perubahan fisik sangat pesat.
Pada usia sekolah menjadi lambat, mulai masa remaja terjadi amat mencolok. Kemudian pada permulaan masa remaja aktif bagi wanita dan penghujung masa remaja akhir bagi pria. Lalu perkembangan menurun sangat lambat, bahkan menjadi mapan. Sebagai persiapan ke arah kedewasaan didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan-kecakapan yang dimilikinya. Dia berusaha untuk membentuk dan memperlibatkan identitas diri. Ciri-ciri yang khas dari dirinya, dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri ini. Pada para remaja sering sekali sangat ekstrim dan berlebihan sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungannya sebagai penyimpangan atau kenakalan. Dorongan pembentukan identitas diri yang kuat di satu pihak sering diimbangi oleh rasa setia kawan dan toleransi yang besar terhadap kelompok sebaya. Di antara kelompok sebaya, mereka mengadakan pembagian peran dan seringkali mereka sangat patuh terhadap peran yang diberikan kepada masing-masing anggota. Selanjutnya, ada karakteristik perkembangan sosial masa remaja serta pengaplikasiannya dalam pendidikan. Pengertian perkembangan sosial adalah diungkapkan bahwa telah dimulai sejak manusia itu lahir. Misalnya, anak menangis saat dilahirkan atau anak tersenyum saat disapa. Hal ini membuktikan bahwa adanya interaksi sosial antara anak dengan lingkungannya. Berikut ada pengertian perkembangan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jali 2014, perkembangan sosial merupakan pertumbuhan yang bersifat progresif. Artinya, kegiatan manusia sejak lahir, dewasa, sampai akhir hidupnya akan terus melakukan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya yang menyangkut norma-norma dan sosial budaya masyarakatnya. Yang kedua, menurut Harlock dalam Jali 2014, perkembangan sosial diartikan sebagai perolehan kemampuan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Yang terakhir, menurut Muhyiddin Shah dalam Jali 2014, perkembangan sosial juga dapat didefinisikan sebagai proses pembentukan sosial, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan negara. Dari beberapa pengertian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan perilaku sesuai dengan tuntutan sosialnya, dengan terus menyesuaikan diri dengan lingkungan, yakni norma-norma maupun tradisi yang ada. Terus karakteristik perkembangan sosial remaja. Yang pertama, ada berkembangnya suatu kesadaran mengenai kesunyian dalam dorongan akan pergaulan. Ini seringkali menyebabkan remaja memiliki solidaritas yang amat tinggi dan kuat dengan kelompok sebayanya, jauh melebihi dengan kelompok lain, bahkan dengan orang tuanya sekalipun. Yang kedua, adanya upaya memilih nilai-nilai sosial. Ini menyebabkan remaja senantiasa mencari nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan. Dengan demikian, jika tidak menemukannya, cenderung menciptakan nilai-nilai khas kelompok mereka sendiri. Yang ketiga, meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis. Remaja umumnya berusaha keras memiliki teman dekat dari lawan jenisnya atau disebut dengan istilah mulai mengenal pacaran. Yang keempat, mulai cenderung memilih karir tertentu. Kecenderungan ini pada tahap remaja masih berada pada tahap pencarian karirnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja menurut Ali dan Asrori ada tiga faktor. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, yakni kebutuhan akan rasa aman, dihargai, disayangi, diterima, dan kebebasan untuk menyatakan diri. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga dituntut menciptakan iklim kehidupan sekolah yang kondusif bagi perkembangan sosial remaja. Kehadiran sekolah ini merupakan perluasan lingkungan sosialnya dalam proses sosialisasi. Iya, ini
Bahan tayangnya nggak bisa ditayangin ya? Apa, Pak? Nggak bisa ditayangkan. Ya, ini udahin dulu aja. Lagi Oh, itu baru dicoba. dibuka. Yang Jadi nggak. terakhir, Nah, udah ngeliat. Itu bukan? ya. Ya, itu. Ya udah. Ya lanjut. Yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Kehidupan dalam masyarakat juga diharapkan nampak dalam perkembangan hubungan sosial remaja. Remaja tengah mengarungi perjalanan masa mencari jati diri sehingga faktor keteladanan dan kekonsistenan sistem nilai dan norma dalam masyarakat juga menjadi sesuatu yang penting dalam perkembangan sosial remaja. Selanjutnya, Oke, selanjutnya yaitu macam-macam tingkah laku khusus sosial remaja. Di sini dapat dikatakan sebagai tingkah laku khusus sosial dapat dilihat melalui sifat-sifat dan pola respon antar pribadi, yaitu yang pertama, kecenderungan perilaku peran, sifat pemberani, pengecut, berkuasa, dan sifat patuh, inisiatif, serta sosial dan pasif, sifat mandiri, dan ketergantungan. Yang kedua yaitu kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial. Nah, di sini dapat diterima atau ditolak oleh orang lain, suka bergaul dan tidak suka bergaul, sifat ramah dan tidak ramah, simpatik atau tidak simpatik. Yang ketiga yaitu kecenderungan perilaku ekspresif. Sifat di sini yaitu suka bersaing dan tidak suka bersaing, sifat agresif dan tidak agresif, sifat kalem atau tenang pembawanya, sifat suka pamer atau menonjolkan diri. Terus selanjutnya yaitu upaya pengembangan hubungan sosial remaja yang menyimpang. Upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan hubungan sosial masa remaja yang menyimpang yakni yang pertama, bimbingan dan pendampingan. Hal ini sangat diperlukan untuk mengarahkan perkembangan potensi remaja tersebut agar berkembang ke arah yang lebih positif lagi. Terus selanjutnya yaitu implikasi perkembangan sosial remaja dalam pendidikan. Beberapa implikasi perkembangan sosial masa remaja dalam pendidikan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu untuk menghindari perkembangan sosial remaja ke hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu remaja perlu diberikan perhatian intensif dengan cara melakukan interaksi dan komunikasi secara terbuka dan hangat kepada mereka. Terus selanjutnya, orang tua atau orang dewasa atau kita sebagai pendidik harus menunjukkan konsistensi dalam memegang dan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan. Terus selanjutnya itu perlu diajak berkomunikasi secara rileks dan terbuka untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan lawan jenis. Oke, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lanjut ke acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, kepada teman-teman atau pada audiens yang ingin bertanya dipersilahkan. Sudah ada yang raise hand. Siapa tuh? Iya, Pak. Itu banyak. Devia, Nur Padilla, siapa lagi tuh yang udah raise hand? Ya, silakan aja langsung nanya. Ya, langsung aja bagi teman-teman yang mau nanya. Langsung ini aja. Nur Padilla tuh. Ya. Iya, Pak. Bapak mohon maaf.
Di sini pemateri, bukan penanya, bukan audiens, Pak. Mohon maaf. Oh, pemateri Mas. Ya, Bapak. Ya, Bapak pemateri. Oh, ya udah. Turunin atau itunya kasihannya. Ketahuan aja. Silahkan mahasiswa yang mau bertanya jika ada. Jika tidak ya dicukupkan ya. Kita ke materi perkuliahan kita. Ditutup aja. Ditutup. Iya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup saja. Sebelum ditutup, saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi karakter perkembangan fisik masa remaja itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangan anatomis. Nah, adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dan dengan tinggi garis keajegan badan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu perkembangan fisiologis, ditandai dengan adanya perubahan secara kualitatif, kuantitatif, dan fungsional dari sistem kerja biologi. Sedangkan karakteristik perkembangan psikomotorik ditandai dengan berkembangnya rasa ingin tahu. Kemudian pemahaman terhadap perkembangan fisik dan psikomotorik dapat memberikan manfaat yang besar dalam pendidikan. Implikasinya terhadap pendidikan berkaitan erat dengan perencanaan pendidikan. Sedangkan karakteristik perkembangan kepribadian masa remaja adalah suatu transisi perkembangan masa anak-anak dan masa kedewasaan, dimulai dari puberitas yang ditandai dengan perubahan yang pesat dalam berbagai aspek perkembangan baik fisik maupun psikis. Yang terakhir yaitu karakteristik perkembangan sosial. Nah, ini merupakan proses pembentukan perilaku sesuai dengan tuntutan sosialnya dengan terus menyesuaikan diri dengan lingkungan, yakni norma maupun tradisi yang ada. Mungkin itu saja kesimpulannya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sekian dari kelompok 5. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kami. Oke, sekarang para siswa semua buka kamera ya. Mau difoto. Buka kameranya. Mau difoto sekarang. Foto kehadiran. Terus semua. Lagi di mana ini pada nih? Masih di kampus bukan? Masih Pak, di sini gerimis. Hujan nggak bisa pulang. Sini gerimis. Masih Pak, hujan Pak, hujan gede Pak, hujan gede banget Pak, pokoknya banget. Saya di rumah Pak, sakit. Pak, sehat Pak. Main futsal Pak. Udah belum, Pak? Kamil. Zuki. Weh, Fikri ngomong Fikri, dia mau kayu. Ih.
Pak Sudarno keluar. Ya, sudah. Keluar. Enggak. Aneh anjir, aneh Zuna. Lagi sakit. Lagi sakit nih. Saya dulu. Ya, siap ya, dipoto ya. Tadi terpental tadi besar. Nah, satu. Apa yang belum kefoto? Udah berapa nih? Dari WA. Lagi. Oke, kita foto lagi. Oke, ada 2 ya. 2 yang hadir, yang nggak kefoto nggak hadir berarti. Dan nama-namanya di situ. Oke, kita lanjut ke materi kuliah kita hari ini. Bentar ya, kita akan nih, udah kelihatan belum nih? Kelihatan belum? Belum, Kelihatan, besarin. Kelihatan ya? Iya, Pak. Ya, sudah Pak. Ya. Ya, bacaannya apa? Pak Sudarno. Perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Perkembangan motorik. Anak usia dini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangan fisik, motorik ya. Ada fisik, ada motorik untuk anak usia dini ya. Nanti siapa tahu kalian mengajar anak-anak usia dini. Nah, yang dimaksud dengan motorik itu merupakan perkembangan, pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Ya, ini artinya pada otak ya. Jadi ada saraf, otot, otak, spinal cord, tulang belakang, tulang punggung ya. Jadi motoriknya sudah jalan belum? Ya, ini pada anak usia dini. Perkembangan motorik anak terbagi 2, yaitu bagian motorik kasar dan motorik halus. Nah, nanti menentukan tuh ada otot, ada saraf, ada otak ya. Ini pada anak-anak. Karena bentar lagi kamu punya anak kan? Udah punya anak belum? Belum ya? Belum, Bapak. Insya Allah Pak. Insya Allah ya, nanti kalau punya Insya Allah. anak, Belum. di perkembangan motorik. Insya Allah. Dan, Pengen Pak. ya. Nah, menurut Betty, kemampuan motorik kasar itu seyogianya dimiliki oleh seorang anak usia dini yang berada rentang ini ya antara usia 4 dan 6 tahun. Makanya sangat penting ya, adik-adik kita atau anak-anak kita itu pada usia 4-6 tahun harus mendapatkan perhatian supaya berkembang motoriknya. Sehingga nanti kalau sekolah, kalau kuliah dan sebagainya tidak ketinggalan ya secara intelektualnya atau perkembangan motoriknya. Kompetensi tersebut terbagi menjadi 4 aspek, yaitu harusnya dia bisa berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Nah, ini penting ya. Jadi bagaimana anak-anak bisa berjalan dengan baik, berlari, melompat, dan memanjat. Ini ya, nanti kalau anak-anak seperti ini. Nah, perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan dan menguasai gerakan-gerakan, otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, kecekatan dalam menggunakan tangan, dan jari jemari ya. Nah, sehingga kalau melatih anak dari usia dini, itu sangat baik, karena perkembangan motoriknya itu, berkembang dengan baik ya. Misalnya, kalian ingin adik-adik kalian menjadi pemain bulu tangkis, maka sejak dini dilatih untuk perkembangan motoriknya. Ya, begitu juga dengan olahraga yang lain, volleyball, bola kaki, ya dan sebagainya. Itu sejak dini latihannya. Jadi bukan sudah tua baru latihan, sehingga sulit ya kalau sudah berkembang. Sejak dini dilatih gitu ya, seperti itu. Yang disebut dengan usia emas itulah usia PAUD ya, itu usia emas. Nah, menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini itu mencakup 4 aspek, tadi kan ya.
Jadi yang pertama ini, sistem saraf yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Ya. Sistem sarafnya ya, gimana anak-anak itu cerdas dan emosi tergantung sistem sarafnya. Kemudian otot-otot ya yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik ya. Jadi otot kita atau tulang-tulang kita ya, rangka kita itu akan menopang ya, mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan. Ada lagi kelenjar endokrin, itu menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku ya. Jadi kadang ada anak yang tingkah lakunya lain, itu karena ada kelenjar endokrin yang mempengaruhi sikapnya. Kemudian yang keempat, struktur tubuh yang meliputi ada tinggi, berat, dan proporsi tubuh ya. Jadi memang beda-beda ya, ada anak yang tumbuh dengan baik, tinggi, berat, dan proporsi tubuh, tapi juga ada anak yang tidak beruntung. Nah, ini perkembangan fisik itu merupakan hal yang mendasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Ketika fisiknya berkembang dengan baik, itu memungkinkan anak untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan fisiknya dan mengeksplor lingkungannya dengan tanpa bantu orang lain ya. Jadi artinya kita jaga ya perkembangan fisik anak kita, berarti dijaga apa? Olahraganya, dijaga gizinya, dijaga emosinya ya, seperti itu. Itu nanti bekal kalian kalau udah rumah tangga, menjaga anak-anak ya. Anak-anak atau adik-adik kita di rumah sekarang kan berkeluarga, berarti menjaga adik-adik kita supaya perkembangan fisiknya itu berkembang secara optimal. Nah, keadaan berat dan tinggi badan pada anak usia dini, usia ini pertumbuhan badan bagian atas berkembang lebih lambat ya daripada bagian bawah. Jadi anggota-anggota badan relatif masih pendek, kepala dan perut relatif masih besar. Selama masa akhir anak-anak, tinggi bertambah sekitar 10% setiap tahun. Pada usia 6 tahun, rata-rata mempunyai tinggi 46 inci ya. Jadi sekitar 46 itu sekitar ya 20, berapa itu? Sekitar 6 tahun ya. Ya sekitar 100 cm lah ya, 100 cm ya. Nah, beratnya 22 kilogram ya, seperti ini kira-kira. Oke, 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak usia dini. Pertama, tahap kognitif. Anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahap ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Ya, ini tahap kognitifnya ya, ada tahap kognitif. Kemudian tahap asosiatif. Pada tahap asosiatif itu anak banyak belajar dengan cara mencoba ya, mencoba-coba, kemudian meralat. Itu namanya trial and error. Mencoba-coba, trial ya, dan kesalahan-kesalahan. Olahan pada penampilan, gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tapi ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang dilakukan menjadi bagaimana melakukannya, ya ini mengasosiasi tahapnya. Nah, ada lagi tahapan namanya tahapan autonomous. Pada tahap autonomous, gerakan yang ditampilkan itu anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan ya, agar anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Ini tahap lanjutan. Nah, untuk prinsip perkembangan motorik, koordinasi gerakan motorik, baik motorik kasar maupun halus, itu ada beberapa prinsip. Ya, yaitu pertama ada kematangan saraf, ada urutan, motivasi, pengalaman, dan praktek. Nah, ini contoh 3 unsur yang menentukan dalam perkembangan motorik ya, otak, saraf, dan otot. Nah, ini penting ya mengenali bagian-bagian otak dan pusat kontrol saraf. Ada namanya otak besar ya, cerebral cortex. Nah, otak besar itu merupakan pusat kontrol
yang menerima dan memproses informasi penginderaan. Ada basal ganglia, yaitu kumpulan sel sarafnya, ya. Ada juga otak kecil, cerebellum, itu yang mengatur seluruh gerakan. Ada batang otak, itu merupakan bagian yang menghubungkan otak dengan jaringan saraf. Ini ada lagi masuk lagi, siapa nih? Bentar. Baru masuk. Oke. Apa ya? Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya. Ada jaringan saraf ya. Nah, inilah bagian-bagian organ dalam ya, dalam tubuh kita yang berperan dalam menentukan perkembangan motorik. Jadi oleh karena itu yang penting begini, sebagai orang tua, nanti kalian kan calon orang tua ya, calon suami, calon istri, calon orang tua, itu harus bisa memberikan kecukupan ya, kecukupan gizi, kecukupan apa ya, kesejahteraan, kecukupan emosional ya, bimbingan gitu, itu nggak sembarangan. Makanya kalau yang namanya perkawinan, pernikahan itu tidak sembarangan, karena harus siap dulu, matang, baru nikah, bukan asal. Ya, kalau asal nanti mengorbankan anak yang kamu lahirkan tidak diurusi, itu lebih berdosa daripada apa namanya, kalian ini apa namanya, ya lebih berdosa karena tidak memperhatikan kualitas dari anak-anak itu, gitu ya. Oke, bentar. Nah ini ya. Bentar dulu. Kan ke sini ya. Oke, ini. Ini masih kelihatan nggak nih? Halo? Masih Pak, ada. Ada. Masih Pak. Bentar. Masih Pak, online. Bentar. Ini kok, bentar. Kenapa ada dua ya? Nah, ini harusnya kan ini ya. Nah, nih. Indikator pencapaian tahap perkembangan fisik motorik anak usia dini ya. Nah, anak-anak kita itu, anak-anak kecil ya, anak-anak usia dini itu gampang meniru, namanya imitation. Jadi kalau orang tuanya bersikap, bertindak salah, bertindak kasar, bertindak yang nggak benar, akan mencontoh. Itu suatu keterampilan untuk meniru suatu gerakan yang telah dilihat, didengar, dialaminya ya. Makanya hati-hati di depan anak kecil, di depan apa namanya, anak usia dini, apalagi nanti kalian sebagai guru itu digugu, ditiru, dicontoh, diteladani. Jadi apapun ucapan kalian, apapun sikap kalian, apapun penampilan kalian, mau penampilannya harusnya penampilan yang kayak guru ya, penampilan acak-acakan segala macam, itu akan ditiru oleh anak-anak ya. Begitu juga di rumah. Di rumah sikap istri, suami akan dilihat sama anak-anaknya. Ya, ini berbahaya kalau misalnya bapak ibunya menampilkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Ini namanya imitation. Ini memang sifatnya begini, meniru. Nah, yang kedua sifatnya itu memanipulation ya, penggunaan konsep. Yaitu keterampilan untuk menggunakan konsep dan melakukan kegiatan atau gerakan. Nah, kadang-kadang gitu dia melakukan ya. Juga kadang melakukan precision atau ketelitian, suatu keterampilan yang berhubungan dengan kegiatan melakukan gerakan secara teliti dan benar ya. Nah, kadang-kadang seperti, tapi ini harus perlu bimbingan ya, bimbingan dari para gurunya. Ada lagi articulation, perangkaian, dia merangkai kan. Jadi senang, anak-anak usia dini, anak-anak kecil itu senang sekali kalau diberikan mainan-mainan ya. Keterampilan kalian merangkai bunga, merangkai apa namanya, Lego ya, permainan Lego gitu ya, senang banget ya. Seperti itu ya. Jadi jangan dimarahin, jangan dilarang kalau anak-anak main pasir, main ini, main itu gitu ya. Ya memang itu senang banget, namanya articulation ya, perangkaian. Justru itu membuat mereka terampil. Ada lagi naturalization, kewajaran ya. Kewajaran, pengalamiahan, suatu keterampilan untuk melakukan gerakan wajar ya menurut tingkah laku yang ditampilkan ya.
Jadi senang, mereka goyang, mereka nyanyi, mereka apa senang ya seperti itu. Nah, inilah area permainan ya, gambar-gambar ini setidaknya kalau di sekolah, di tempat-tempat PAUD ya, itu disediakan tempat mainan seperti ini ya. Dan merupakan standar tersendiri ya, suatu PAUD harus memiliki tempat mainan buat anak-anak. Kalau PAUD nggak punya tempat mainan, berarti itu bukan PAUD itu ya. Tempat pengasuhan itu berarti. Jadi seperti ini ya. Ya, berbagai macam apa namanya, ini jungkat-jungkit, kemudian apa ya, bidang miring, kemudian kayak gini ya. Ini harus ada di sekolah itu ya. Nah, senang sekali ya, asik ya anak-anak main seperti ini. Nah, keterampilan motorik kasar itu memang merupakan keterampilan fisik ya, yang melibatkan otot yang besar. Tugas perkembangan jasmani berupa ya ada gerakan tubuh, ada yang berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar, menangkap ya, dan semuanya. Itu semua adalah gerakan motorik kasar ya. Nah, sekali lagi pada usia inilah anak-anak kita atau adik-adik kita itu sangat baik sekali ya. Sangat baik sekali keterampilan motorik kasarnya ya. Oleh karena itu harus diberdayakan ya, dikembangkan ya, jangan dilarang ya. Nah, ada lagi keterampilan motorik halus. Kalau keterampilan motorik halus itu merupakan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata tangan ya. Ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus setelah ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan, memegang atau menggunakan jari ya. Gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Jadi misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis dan sebagainya. Ya, ini motorik halus ya. Nah, teori menjelaskan secara detail tentang motorik anak itu ada namanya dynamic system theory yang dikembangkan oleh Talon and Whitener ya. Untuk membangun kemampuan motorik anak harus mempersepsikan sesuatu di lingkungannya yang memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu dan menggunakan persepsi mereka untuk bergerak. Kemampuan motorik mempresentasikan keinginan anak ya, seperti ini Bapak Ibu ya, semuanya para mahasiswa ya. Nah, ketika bayi dimotivasi untuk melakukan sesuatu, mereka dapat menciptakan kemampuan motorik yang baru. Kemampuan tersebut merupakan hasil dari banyak faktor, yaitu ada perkembangan sistem saraf, kemampuan fisik yang memungkinkannya untuk bergerak, ada keinginan anak ya, dan juga apa namanya lingkungan yang mendukung. Jadi lingkungan itu mendukung untuk pendidikan ya, bukan lingkungan yang merusak. Nah, tujuan perkembangan motorik itu adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas motorik tertentu. Nah, apa tujuannya program pengembangan keterampilan motorik anak usia dini? Nah, untuk program pengembangan motorik kasar itu ini diantaranya. Pertama, agar anak mau meningkatkan keterampilan bergerak, keterampilan gerak. Terus agar anak mampu melihara dan meningkatkan kebugaran jasmani. Agar anak mampu menangkan sikap percaya dirinya ya. Agar anak mampu bekerja sama dengan baik ya, dilatih sejak dini. Agar anak mampu berperilaku disiplin, jujur dan sportif. Nah, ini penting kayak gini. Ya. Jadi kalian tuh nanti sebagai calon guru ini siapa lagi baru masuk lagi nih. Baru masuk. Bentar. Ini terlambat bukan nih Pak? Baru udah mau beres baru masuk. Ya. Ini adalah apa namanya? Keterampilan motorik kasar ya, tujuannya untuk siswa kita. Oke. Program pengembangan keterampilan motorik halus. Agar anak mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari-jari tangan dan agar anak mampu mengkoordinasikan sifat tangan dengan mata. Dan agar anak mampu mengendalikan emosi. Nah, halo mahasiswa semua? Masih pada ada nggak nih? Masih, Ada, Pak. Bapak. Ada, Masih, Pak. Masih. Ya udah. Bentar ya.
Oke, dari sini silakan mau bertanya dulu ya, saya stop dulu nih presentasi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ada pertanyaan? Nah, program pengembangan keterampilan motorik halus itu agar anak mampu memiliki seperti gerakan jari-jari tangan ya, karena juga mampu mengkoordinasikan tangan dan mata, agar anak mampu mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi. Terus tujuan pengembangan motorik halus, jadi sejak 6 tahun itu agar anak mampu mengembangkan motorik halus yang berhubungan dengan keterampilan gerak dua tangan ya, meronce. Tahu meronce nggak? Nganyam, bertepuk tangan itu, tahu nggak? Tahu ya, meronce. Meronce itu menganyam-nganyam itu yang merakit-rakit ya, dari berbagai macam bentuk permainan ya. Karena mampu mengendalikan mata dan angkat tangan, anak mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan dengan gerakan jemari seperti kesiapan menulis, menggambar, dan memanipulasi benda-benda. Agar anak mampu mengendalikan emosi. Tujuannya. Fungsi keterampilan motorik anak itu menurut Harlock ada keterampilan bantu diri, keterampilan bermain keterampilan ya. Jadi permainan-permainan semuanya. Karena itu pada anak usia dini harus disediakan ya permainan-permainan yang menyenangkan. Nah, ada lagi keterampilan bantu sosial. Ini anak memiliki suatu keterampilan agar dapat diterima di dalam keluarga sekolah. Ya, jadi jangan mengurungkan diri. Kita latih keterampilan dibutuhkan untuk membantu pekerjaan rumah dalam keluarga, membantu pekerjaan sekolah, lingkungan, maupun di masyarakat. Nah, keterampilan sekolah, jadi ini kan kalau PAUD itu kan menyiapkan diri untuk nanti masuk ke SD ya atau MI, sehingga pada awal masuk ke SD itu anak banyak kegiatan, jadi melukis, menulis, menggambar, menari gitu ya. Tapi belum hitung-hitungan, belum boleh ya. Jadi semakin banyak dan semakin baik keterampilan, maka semakin baik pula nanti kalau udah sampai di SD ya. Jadi istilahnya itu persiapan masuk sekolah ya, gitu. Ya. Nah, fungsi program pengembangan keterampilan motorik anak usia dini ya, ada fungsi model program pengembangan ya, ini ada seperti maju, pertumbuhan, perkembangan, tubuh anak, melatih keterampilan ya seperti itu. Nah, lain berperan meningkatkan performa emosional, berperan sebagai alat untuk meningkatkan sosial, menunjukkan perasaan senang. Ya. Nah, lagi fungsi model program pengembangan keterampilan halus. Ini berperan sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan gerak kedua tangan. Motorik halus berperan sebagai alat pengembangan koordinasi. Jadi semuanya memang perlu ya kita tingkatkan buat anak-anak kita, adik-adik kita. Nah, ini menurut Mujito, pengembangan motorik halus itu dapat menghibur dirinya. Ya, penting ya. Dan jangan murung aja. Anak beranjak dari kondisi tidak berdaya, nah, itu menjadi berdaya. Keterampilan motorik anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Ini penting ya. Seperti ini. Saat ideal Harlock untuk mempelajari adalah pada masa anak-anak dengan alasan karena tubuh anak lebih lentur dibandingkan dengan ini. Jadi kalau mau mendidik anak itu dari usia dini itu bagus dibandingkan
sudah besar, usia remaja baru dibentuk sekali. Mungkin pendidikan kita karena salah ya, namanya pada usia anak dini bukannya diperhatikan, malah terlantarkan. Kemudian lebih mudah dan cepat belajar karena keterampilannya yang dimiliki masih sedikit. Kan? Anak bersifat pemberani sehingga ketika anak tidak terlambat rasa takut atau sakit yang sebenarnya. Ini penting. Nah, dengan remaja orang dewasa, anak melakukan kegiatan berulang-ulang sehingga dengan ulang jadi terlatih. Kalau orang dewasa itu ulang-ulang itu bosan. Tapi kalau anak-anak itu senang ya. Anak belum memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang banyak sehingga memiliki waktu lebih banyak untuk belajar ya. Orang dewasa kan sibuk dengan pekerjaan. Nah, seperti ini ya. Nah, perkembangan motorik akan berbeda katanya setiap individu. Anak akan bisa melompat, menangkap bola, sementara yang lain belum bisa, guling dan sebagainya. Ya. Orang tua dan orang dewasa juga mengamati tingkah perkembangan anak dan merencanakan berbagai kegiatan yang bisa menstimulasinya, memberikan semangat ya pada anak. Nah, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik motorik anak akan mempengaruhi anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Kemampuan fisik motorik yang sehat dan optimal akan membuat anak menjadi lebih percaya diri dan berani tampil di depan umum. Ini akan tercermin dari pola diri si anak ya. Terima kasih. Sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Oke, kalau udah ada ya, bukan ya, nah kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, silakan Lip ya. Waalaikumsalam.